Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam semoga nabi sallallahu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak masalah tempat yang dirahmati Allah. Akan kami bacakan laporan keuangan dan satu pengumuman. Pertama, laporan keuangan akhir bulan Juni tadi, Sabtu awal 20 Juni 2.229.000 rupiah. Pemasukan infak dalam melakukan 1.270.000. Pengeluaran dalam melakukan 3.050.000. Kami lagi pengeluaran melakukan 350.000. Sehingga tanggal 27 Juli 2025 dapat hasil 2.649.000 rupiah. Kami mengucapkan terima kasih atas infak juga yang telah menyampaikan kepada hasil dosen tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada jemaah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman berikutnya, program pengajian subuh setiap bulan sekali sekaligus peringatan Muharram tahun baru Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 6 Juli 2025 dengan rangkaian kegiatan pertama pengajian subuh yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Zainul Roski, dilanjutkan dengan amanah. Yang kedua, santunan untuk yatim dan duafa. Untuk khotib pada Jumat hari ini, Ustaz Nurhadi dari Junior untuk bismillah secara usai. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan memberkahi setiap langkah kita dalam mengamalkan ibadah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibi yawmal jum'ati ansit wal imam yaqtubu qabla al-'udud ansitu wasma'u wa atimu rahimakumullah. Ansitu wasma'u atimu rahimakumullah. Ansitu wasma'u atimu rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَا يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan siang hari ini, marilah kita curahkan rasa syukur kita kehadirat Allah. Karena sampai saat ini kita masih ditakdir dalam keadaan iman dan Islam. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan salat Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima sebagai amalan makbulan, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah, marilah kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dalam arti, marilah kita berusaha untuk
melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena dengan bekal takwalah kita akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini tepat kita berada di tanggal 1 bulan Muharram. Kita seluruh umat Islam sedunia memperingati tahun baru Islam. Momen yang sangat berharga di dalam sejarah perjuangan Islam, yaitu momen ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Momen inilah yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai awal penanggalan tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan bertambahnya tahun, baik itu tahun Islam, tahun Masehi, kita semuanya pasti bertambah juga usia kita. Ketika kita yang semula mungkin berada di usia 50, sekarang sudah berada di usia 51. Ketika kita berusia 60, dengan datangnya tahun baru, kita berada di tahun 61, usia ke-61. Dengan bertambahnya tahun, usia kita bertambah. Tapi yang harus kita ingat, marilah. Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu nanti dihitung di hari kiamat nanti. Penting bagi kita untuk bermuhasabah, mawas diri. Karena dengan bertambahnya tahun, usia kita bertambah. Tapi ingat, ketika usia kita bertambah, berarti ajal yang diberikan Allah, batas akhir usia kita yang diberikan Allah akan semakin berkurang. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui kita nanti berada di usia berapa ketika dipanggil oleh Allah. Itu ajal. Ada yang ajalnya 65, ada yang ajalnya 70, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Tetapi ketika ajal datang, maka tidak ada satupun dari kita yang bisa memperpanjang, yang bisa mengurangi dari ajal yang diberikan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mauta fayaqulu ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun.
Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku tergolong termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematian itu. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah penyesalan ketika kita nanti sudah diambil oleh Allah. Kita memohon kepada Allah agar kita dikembalikan lagi supaya kita bisa bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka marilah kita mawas diri ketika kita diberikan umur oleh Allah. Kita gunakan apa umur kita? Ketika kita diberikan harta oleh Allah, sudahkah kita belanjakan harta yang diberikan Allah kepada kita? Sudahkah kita belanjakan di jalan Allah sesuai dengan syariat Allah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, akhila'u ibni Adam salasah, wahidun yatba'uhu ila qabdi ruhihi, wasani ila qabrihi, wasalisu ila mahsyar. Bahwa yang akan menjadi teman seluruh anak Adam itu ada 3 macam. Falladhi yatba'uhu ila qabdi ruhihi fahuwa maluhu. Yang pertama, teman yang menyertai sampai ajal menjemput. Siapakah dia? Maluhu, harta kita. Seberapa besar harta yang kita miliki, hanya bisa menemani kita ketika kita sampai ajal menjemput. Falladhi yatba'uhu ila qabrihi fahuwa ahluh. Dan yang kedua, teman yang menyertai sampai ke kuburan, yaitu keluarga kita. Betapapun cintanya istri kepada kita, anak-anak kepada kita, itu hanya bisa menemani kita ketika kita dimakamkan. Tidak ada satupun yang mampu mau menyertai di dalam kubur. Kita akan berada di dalam kubur sendirian, tanpa seorang teman pun. Dan falladhi yatba'uhu ila masyarihi wa amaluh. Dan yang ketiga, teman yang menyertai sampai ke mahsyar, sampai ke pengadilan Allah, yaitu amal kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amal baik, amal jelek yang kita lakukan di dunia, itulah nanti yang menyertai kita, menemani kita sampai ke pengadilan Allah. Ketika kita mempunyai amal yang bagus, maka itulah nanti yang menyertai kita, menjadi teman kita ketika kita diadili oleh Allah. Begitu pula ketika amal yang kita lakukan amal buruk ini itu pun yang tidak bisa menolong kita ketika kita di dalam pengadilan Allah. Maka marilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bermuhasabah, kita introspeksi terhadap diri kita sendiri. Kita diberikan umur oleh Allah tidak lama. Maka marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah untuk
memperbanyak bekal ketika nanti kita pulang ke hadapan Allah. Karena ibadah yang kita lakukan, sholat, tafakur kita, dan lain sebagainya yang kita lakukan, itu adalah merupakan bekal yang nanti akan ketemu ketika kita sudah kembali kepada Allah. Maka dari itu marilah di akhir khutbah kita memohon kepada Allah agar hidup kita, sisa-sisa hidup kita jadikan sebagai orang-orang yang senantiasa bermanfaat baik bagi diri kita, keluarga kita maupun masyarakat kita. Karena Rasulullah pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi rezeki dan membelanjakan harta kita di jalan Allah. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita jadikan orang-orang yang ahli ibadah, yang nantinya kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina